Dengan demikian, kontekstual ini disebut juga dengan mengubah suatu dengan keadaan. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran kontekstual ini adalah suatu pembelajaran yang mengaktifkan kesedihan untuk masuk ke lapangan atau pembelajaran yang direkam dengan pengalaman sendiri, sehingga pembelajaran itu lebih mudah dipahami dan lebih bermakna, sehingga peserta didik juga dapat memainkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kontekstual ini, peserta didik tidak hanya sekedar diberi kelas menyenangkan guru, tetapi peserta didik itu diarahkan untuk terlibat aktif. Nah, peserta didik itu langsung turun ke lapangan, mencari pemahamannya sendiri, mencari pengetahuannya sendiri dalam kerja kelompok ataupun kerja pribadi. Nah, pembelajaran kontekstual ini diharapkan dapat memenuhi aspek-aspek yang ada pada diri peserta didik, seperti aspek kognitif, yaitu berkembang karena peserta didik itu terbiasa untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan juga merumuskan atau menemukan pemahamannya sendiri. Nah, yang kedua itu aspek afektif. Dapat berkembang karena peserta didik itu terbiasa untuk menghargai pendapat orang lain, karena dia juga terbiasa bekerja dalam kelompok dengan teman sebayanya, dengan teman sekelasnya. Dan begitu pula peserta didik terbiasa untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu terpenuhnya aspek psikologi. Aspek ini berkembang karena peserta didik itu terbiasa untuk terlibat aktif, analisis, dan kreatif untuk menyelesaikan masalah, dan juga terbiasa untuk mengerjakan tugas-tugas yang berbau seperti eksperimen, observasi, ataupun kerja proyek, ataupun pembelajaran yang menyelesaikan masalah yang memerlukan aktivitas fisik lainnya. Nah, dalam pembelajaran strategi kontekstual ini, peserta didik itu diupayakan untuk mengkonstruksi pembelajaran yang dapat dan mengumpulkan ilmu kehidupan sehari-hari. Karena dengan itulah pembelajaran yang dapatkan akan terasa lebih bermakna dan lebih mudah dipahami. Dalam pembelajaran strategi kontekstual ini, peserta didik itu bukan hanya sekedar duduk di kelas, mendengarkan guru menjelaskan, tetapi guru itu bertugas sebagai fasilitator dan peserta didik yang akan mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, sebagai contoh, pada pembelajaran IPA mengenai asisten, peserta didik itu dapat dibagi pada pembelajaran sesuai dengan pengalamannya, seperti guru mengajak siswa turun ke lapangan sekolah, melihat adanya ekosistem kolam yang ada di lingkungan sekolah. Nah, guru bisa membagi peserta didik itu pada misalnya kelompok satu itu yang suka menggambar. Nah, guru bisa meminta kepada peserta didik yang suka menggambar untuk membuat sederhana terkait ekosistem negara yang ada. Yang kedua itu pada kelompok presentasi. Di sini guru bisa meminta siswa yang mudah berbicara atau lebih aktif dalam audio visual, bisa meminta peserta didiknya untuk presentasi di depan kelas, mempresentasikan hasil observasi dari lingkungan ekosistem kolam yang dia lihat. Nah, mungkin ada pada pembelajaran itu peserta didik yang perlu memahami apa maksud dan tujuan dari pembelajaran. Nah, dari sinilah guru sebagai fasilitator membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar tetap terarah pada tujuan dari pembelajaran. Bagi peserta didik yang tidak mengerti, guru bisa memberikan satu bergambar sebagai pembantu peserta didik yang tidak mengerti dalam pembelajaran. Atau mungkin peserta didik dapat diarahkan untuk belajar dengan tugas sebayanya, karena mungkin peserta didik itu dapat lebih mudah mengerti jika ia bekerjasama dengan teman sebayanya. Nah, disinilah dapat kita lihat bahwa strategi pembelajaran ini menemukan ketiga aspek ini pada diri peserta didik. Maka dari itulah strategi pembelajaran kontekstual ini dapat
pembelajaran kontekstual. Nah, ada pun tujuan-tujuan dari pembelajaran kontekstual ini dapat setelah pembelajaran itu dipahami dengan seperti ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengaitkan pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran itu bersifat lebih aplikatif dalam kehidupannya, sehingga juga pembelajaran didapatkan lebih bermakna dan tidak gampang. Yang kedua itu peserta didik itu dilatih untuk berpikir kritis dan mandiri, karena peserta didik itu terbiasa untuk bekerja sama dan mencari pemahaman sendiri, seperti dikaitkan pada zaman sekarang dengan informasi yang sangat cepatnya menjadi luas dan berpikir kritis itu peserta didik dapat memilah dan memilih apa informasi yang akan dia terima. Dengan itulah peserta didik bisa menganalisis dan membandingkan setiap informasi ataupun mungkin ilmu pengetahuan yang akan dia terima. Yang ketiga yaitu peserta didik itu lebih mencintai alam sekitarnya. Karena apa? Karena peserta didik itu terbiasa untuk berada dengan lingkungan sekitarnya atau dengan pengalamannya sendiri. Yang keempat, peserta didik itu bisa lebih berkembang pemahamannya karena banyaknya dia belajar baik dari pengalaman maupun dari kerja kelompok dan kerja-kerja bersama dengan teman sekelasnya yang lain. Pasti semangat anak-anak Ibu. Masih Ibu. Apakah bisa kita lanjutkan materinya? Bisa Ibu. Baiklah, kita akan masuk saja materi ketiga yaitu prinsip strategi pembelajaran konseptual. Nah, adapun prinsip melandasi strategi pembelajaran konseptual ini dijelaskan oleh ahli bernama Lady B. Johnson tahun 2002. Dia mengklaim bahwa ada 3 prinsip utama yang melandasi strategi pembelajaran konseptual ini. Yang pertama yaitu prinsip saling bergantungan. Prinsip saling bergantungan. Nah, pada prinsip ini yang menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup atau benda yang ada dalam sistem ini saling membutuhkan dan saling bekerjasama. Begitu sehingga di dalam dunia pendidikan dan dunia pembelajaran di pendidikan, sekolah itu bergantung dengan guru bergantung dengan pembelajaran, dan pembelajaran itu bergantung dengan peserta didik atau siswa. Nah, dalam dunia pembelajaran itu bergantung pada media, strategi, model, ataupun metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip diferensiasi. Nah, pada prinsip yang kedua ini mengatakan bahwa pada setiap manusia itu adanya perbedaan, begitu pula pada peserta didik. Pasti peserta didik itu memiliki cara belajarnya masing-masing, seperti ada peserta didik yang memiliki cara belajarnya visual, ia lebih suka menggambar atau pada tulisan-tulisan yang memiliki gambar. Yang kedua yaitu peserta didik yang memiliki keterampilan belajarnya itu audio, dia lebih suka mendengarkan guru menjelaskan atau